Yo para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, kali ini gue mau ngebacotin soal Kage no Jitsurekusha Season 2 episode 12 yang menurut gue sih ya episode 12 itu bisa jadi bagus gitu. Yang menurut gue poinnya udah ada nih ya kan, improve-nya udah oke, tapi kurang di eksekusinya. Jadi ya kalau dibilang ampas sih nggak ampas, cuma ya kurang bagus dan ya kita punya aspek yang tinggi juga kan. Setelah ngeliat episode 11 yang bagus banget, jadi pas episode 12 kita berharap dong bakal sebagus episode 11 lah minimal. Tapi ya pas muncul, pas rilis ya itu malah jadi mengecewakan banget lah. Ya intinya kita dibuat kecewa gitu kan sama anime Kage no Jitsurekusha Season 2 gitu loh. Ya emang dah episode 12 itu PHP banget sih. Cuma perlu gue ingetin lagi ya, gue di sini bukan autor, bukan mangaka, bukan juga sutradara. Gue cuma penonton anime doang, jadi ini pendapat pribadi gue aja. Dan menurut gue, episode 12 season 2 itu bakal jadi sempurna kalau kita dapat 4 poin ini secara penuh, yaitu gelut lawan Ragnarok, gelut lawan Modred, penjelasan Modred, dan scene Akane di bagian akhir video. Dan gue tarik kata-kata gue di video breakdown episode 12 kemarin yang bilang ratingnya 8. Karena ya rating tertinggi dari gue sekarang cukup 7,5 lah setelah gue tonton itu 2-3 kali. Karena ya masih banyak kurangnya gitu, nggak bisa lebih dari itu. Tapi ya itu khusus buat episode 12 doang ya. Dan itu juga udah ketolong sama backsound, terus lagu Highest ya kan, sama improve-nya Akane yang menurut gue tengah-tengah. Bisa dibilang bagus, bisa dibilang nggak bagus. Karena ya improve-nya Akane udah tepat, dikasih improve di situ, cuma kurang gitu loh. Dan ya itu buat episode 12 doang ya. Dan kalau semua poinnya dapet sih gue nggak ragu buat ngasih episode 12 dengan rating 9. Dan ya kalau kita ngomong keseluruhan ya di season 2 ini termasuk episode 12-nya, gue kasih 7 dari 10 sih, no debat, 7 dari 10 gitu loh. Karena ya bisa dibilang season 2 ini agak mengecewakan gitu. Bahkan ya lebih parah dari season 1-nya. Nah 4 poin tadi gitu kan yang gue sebutin yang menurut gue kurang di episode 12. Pertama kan gelut sama Ragnarok. Nah itu kalau di-improve dan dipanjangin itu bakal bagus banget. Dan banyak cara buat nge-improve itu. Entah itu dialog Modred yang disingkat atau pas Modred ngejelasin ya sudut pandangnya atau scene-nya itu pas Cid lagi ngelawan Ragnarok gitu. Jadi ya Modred ngejelasin A, B, C, D, kita dapat poinnya tuh, poin penjelasannya Modred. Dan kita juga dapat adegan fight-nya Cid lawan Ragnarok. Karena ya scene-nya lagi Cid lawan Ragnarok tapi penjelasannya penjelasan Modred. Jadi kita bisa langsung dapat dua hal di situ. Kedua, ya kan, pas gelut lawan Modred. Nah, adegan ini juga bisa dipanjangin dengan cara meringkas ya kan penjelasannya Modred, atau pas Modred ngejelasin ya sekalian gelut aja gitu loh, jangan langsung dibeberin semua sama Modred. Jadi sambil gelut sambil menjelaskan gitu kan. Nah ketiga, penjelasan Modred menurut gue ini kepanjangan dan scene-nya nggak penting gitu loh. Bukan penjelasannya yang nggak penting ya, tapi scene-nya yang nggak penting. Karena iya scene-nya scene diem, slideshow, gue kayak ngeliat PowerPoint anjir. Seperti yang gue bilang tadi gitu, di situ bisa nampilin adegan fight waktu gelut lawan Ragnarok gitu kan, sambil dengerin penjelasan Modred, jadi kita nggak ditampilin slideshow. Atau ya kita bisa dengerin penjelasannya Modred sambil ngeliat ya Modred versus Epsilon dan Beta gitu loh. Jadi ya sebenarnya penjelasannya Modred itu bisa lebih bagus lagi dibanding nampilin slideshow. Karena ya menurut gue scene yang ditampilin pas Modred ngejelasin itu scene-scene yang nggak penting, dan cara Modred menjelaskan itu juga nggak banget, eksekusinya kurang pas gitu loh. Dan penjelasan Modred juga jadi kepanjangan kesannya, karena ya kita ngelihat slideshow, kita ngelihat sesuatu yang ya gitu-gitu doang gitu loh. Makanya menurut gue pribadi, mending waktu Modred menjelaskan ya lebih baik scene-nya nampilin antara Cid lawan Ragnarok, atau ya Modred versus si Epsilon dan Beta. Dan ya selain itu juga scene-nya penjelasannya Modred itu juga bisa disingkat gitu loh. Dan ya gue udah nyoba bikin sih, dan jadinya kayak gini nih kalau disingkat. Kalian tahu ada banyak dunia lain kan? Ini bukan soal luar angkasa kan? Ini soal dimensi lain. Kami menyebut itu sebagai dunia iblis, dunia es, dunia racun, dunia api, dunia kematian, dan dunia monster. Dan semua dunia itu berputar mengikuti pusatnya, termasuk dunia kita. Ada apa di pusatnya? Entahlah, mungkin Tuhan.
Jadi itu tidak bisa diamati, bisa dibilang masih diobservasi. Kami tidak peduli dengan pusatnya, yang jadi masalah jika dunia saling bertabrakan. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian, dunia ini dulunya tidak memiliki sihir. Tapi setelah bertabrakan dengan dunia iblis, dunia ini jadi memiliki energi sihir, dan itu menyebabkan perubahan drastis di dunia ini. Sekitar 10 juta tahun yang lalu, mereka tidak bisa menahan energi sihir dari dunia iblis dan mereka yang bisa bertahan berevolusi. Tapi teori ini ada keraguan. Apakah makhluk di dunia ini dari dunia lain juga, seperti energi sihir dan iblis? Selain itu, ras manusia yang punya teknologi seperti ini yang sangat maju, bukankah itu aneh? Banyak hal yang dibawa dari dunia iblis ke dunia ini, begitu juga sebaliknya, dan salah satunya adalah pulau yang bernama Atlantis. Kalau begitu, iblis Diabolos berasal dari dunia iblis. Kalau itu berasal dari dunia ini, tapi tidak dengan originalnya. Yang jadi sumber iblis dari Diabolos berasal dari dunia iblis. Kami menyebut itu sebagai dunia pertama. Kalian mengerti kan kenapa Black Rose ada? Iya, gerbang buatan menuju dunia iblis. Dulu kerajaan Oriana membuka gerbang ke dunia iblis secara kebetulan dan mengubur tentara Velgalta dalam satu malam. Tapi Oriana juga tidak selamat dari serangan monster yang keluar dari Black Rose. Dan kami menutup gerbangnya dan menyelamatkan mereka dengan bayaran darah kerajaan Oriana. Dan kau yang harusnya menjadi bayaran. Tapi Raja Bodoh itu menolak dan hasilnya semua ini. Kerajaan Oriana akan hancur. Gimana? Lebih ringkas dan masih jelas kan? Coba tulis di kolom komen. Soalnya ya bagi gue ini udah ringkas dan masih jelas gitu loh. Dan poin terakhir, improve soal Akane. Ini udah pas banget loh naruh improve Akane di akhir episode 12. Karena ya ini buat masuk ke movie-nya yang langsung diumumin di hari itu juga, strategi marketing yang wow banget. Jadi ya menurut gue itu emang bukan itu emang dibikin bukan buat cliffhanger ya, tapi buat prolog untuk memasuki movie-nya nanti. Dan menurut gue juga nggak kepanjangan sebagai prolog. Karena balik lagi, ini bukan cliffhanger, melainkan prolog untuk movie-nya. Jadi nggak bakal orang nunggu-nunggu trailernya itu nggak bakal. Karena ya trailernya udah ada nih di episode 12. Tapi yang jadi masalah, improve-nya yang kurang bagus. Penempatannya udah pas, improve-nya udah benar, tapi kurang bagus gitu. Simpelnya kayak lu main musik lah gitu ya. Lu udah bener nih ngasih improve di part itu, ngasih melodi gitar. Penempatannya juga pas, tapi nadanya kurang bagus dan masih bisa dibikin lebih bagus lagi gitu loh. Nah, scene Akane itu kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang ampas ya nggak ampas, karena ya udah bener naruh improve di situ. Cuma kurang bagus aja dan bakal lebih bagus lagi kalau Akane itu nggak diculik sama orang yang sama dan di tempat yang sama juga. Scene Akane bakal lebih bagus kalau misalnya Akane lagi dapat misi buat menginvestigasi salah satu tempat sama beberapa orang. Terus ya kan ternyata dia itu dijebak tuh sama orang lain yang di sana isinya monster kelas S sama monster-monster kecil kelas A. Dan Akane sama grup yang ngelawan itu monster. Dan mereka udah hampir mati, udah dikepung, udah pasrah. Tapi tiba-tiba Shadow muncul dari langit dan lagu Highest diputar di situ. Dan abis itu Shadow ngebantai semua monster yang ada di situ sampai bikin semua orang shock, termasuk Akane. Dan Akane nanya, siapa kau? Dan Shadow bilang, dan end. Nah, kalau adegannya begitu, menurut gue bakal sempurna banget kalau scene Akane begitu. Karena ya poin Akane-nya dapet, lagu Highest-nya dapet, bumi yang diinvasi sama dunia monster juga dapet, Akane yang pakai sihir juga dapet, Shadow yang datang ke bumi juga dapet, dan terakhir cliffhanger-nya juga dapet gitu kan. Karena ya Chit yang tiba-tiba nongol dan kenalin dirinya di depan Akane, yang ngebuat orang yang nonton animenya doang itu kayak bertanya-tanya lah, nih gimana nih lanjutannya gitu loh. Apakah hubungan Chit dan Akane bakal berlanjut gitu kan. Dan ya kalau kayak gitu kan bakal sempurna gitu loh soal scene Akane ini. Jadi menurut gua Kage no Jitsurokusa Season 2 episode 12 itu bakal sempurna kalau scene pertama itu gelut sama Ragnarok tuh. Terus diganti sama scene Epsilon dan Beta yang mulai fight lawan Modred ya kan. Sambil Modred ngejelasin pelan-pelan gitu loh. Jadi kita ngelihat Epsilon sama Beta itu versus Modred ya kan. Modred udah merasa menang nih, jadi nggak ada masalah lah kalau Modred ngejelasin tentang dunia ini ke Beta sama Epsilon. Nah,
Jadi kita bakal ngeliat tuh gelut singkat ya kan antara Modred versus Epsilon dan Beta. Nah, penjelasan Modred itu masih tetap lanjut, tapi scene-nya ganti ke Cid versus Ragnarok lagi. Jadi kita bisa ngeliat Cid versus Ragnarok sambil dengerin penjelasannya Modred. Dan habis itu penjelasan Modred di stop tuh, berhenti penjelasannya Modred, ganti ke Rose yang keliling buat mengevakuasi warga. Dan setelah Rose mengevakuasi warga ya kan, scene ganti lagi ke Epsilon dan Beta versus Modred, dan di situ Modred kalah tuh, terus kelempar sampai ke tempatnya Rose. Dan habis itu Modred lanjutin penjelasan dia lah soal dunia ini yang tadi sempat berhenti tuh penjelasannya ya kan. Dan pas Modred lanjutin penjelasan itu, scene-nya bakal berganti ke Cid versus Ragnarok lagi. Jadi ya kita ngeliat Cid versus Ragnarok lagi sambil dengerin penjelasan Modred tentang dunia ini. Dan gelutnya itu sampai Ragnarok dilempar sama Cid ke belakangnya Modred. Dan pas Ragnarok dilempar itu kan masih ada jeda waktu tuh sampai jatuh ke belakang Modred. Nah, selama jeda waktu itu scene bakal balik lagi ke Modred yang nyalahin bapaknya Rose atas kekacauan di Oriana Kingdom. Dan dar, Ragnarok jatuh di belakangnya Modred. Dan habis itu ya sisanya mirip, nggak apa-apa dah. Modred lawan Cid, terus Cid make IM Atomic. Tapi dengan catatan IM Atomicnya Cid jangan satu galaksi anjir. Itu kagak ada horor-horornya gitu ya. Mending satu kota atau satu kerajaan gitu. Tapi kita dikasih lihat nih sudut pandang para NPC dan semua orang di Oriana Kingdom yang udah pada putus asa, udah pada nggak punya harapan. Karena ya mereka merasakan teror dari Modred, teror dari Ragnarok, dan teror dari Cid itu sendiri gitu loh. Jadi wah, horornya bakal berasa kayak waktu di season 1 gitu loh. Ditambah kata autornya aja ya, kekuatan Cid itu belum sampai satu galaksi, baru sebatas satu kerajaan. Atau lebih tepatnya IM Atomicnya Cid itu baru bisa ngancurin satu kerajaan, belum kayak di animenya gitu loh. Emang ngide studionya anjir. Nah, setelah Cid ngalahin Modred gitu kan, yang setelah di IM Atomic tuh sama Cid masuk ke portal lah, dan Beta ngikut di situ. Dan abis itu scene berganti ke Akane, dan scene-nya kayak yang gue bilang tadi, Akane lagi menginvestigasi sesuatu tapi dia ternyata dijebak. Terus dia kalah dari monster, udah pengen mati, dan Cid atau Shadow tiba-tiba nongol nyelamatin Akane dan ngenalin dirinya sebagai Shadow. Abis itu end. Dah, kayak gitu, ya kan? Jadi kalau kayak gitu menurut gue itu jadi lebih bagus, lebih sempurna ketimbang animenya yang malah jadi kayak PowerPoint gitu. Dan animenya anime slideshow, kita nggak melihat duel Cid versus Ragnarok, duelnya nggak duel sih, gelutnya Epsilon dan Beta versus Modred gitu kan. Dan adegan di bumi yang sama sekali tidak menampilkan invasi monster gitu loh. Ya itu aja sih dari gua. Menurut lu gimana soal pendapat gua yang ya menurut gua bakal lebih bagus kayak gini episode 12 season keduanya? Apakah lu setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.